Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara pelaksanaan gerakan melintang dan haluan kanan atau kiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya, semoga kita bisa berkembang bersama-sama. Di video kali ini, saya ingin membagikan sebuah materi gerakan melintang dan haluan, beserta dengan tata cara, tips mudah memahami, sampai trik yang bisa bikin nilai melintang dan haluan kita berpotensi mendapat nilai yang lebih baik. Wow. Karena kita semua tahu bahwa kedua gerakan ini bisa dibilang musuh besarnya anak-anak paskibra, pramuka, atau kita sebut saja pembaris. Sebenarnya gerakan ini biasa kita pakai saat upacara bendera di hari Senin. Langsung saja, nomor 1, tujuan. Gerakan haluan kanan atau kiri hanya dilakukan dalam bentuk bersaf, guna merubah arah tanpa merubah bentuk. Sementara untuk melintang, gerakan melintang kanan atau kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar, guna merubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah yang tetap. Jadi walaupun kita dalam posisi diam, kita akan tetap menghadap ke arah yang sama, hanya bentuk pasukannya saja yang berubah. Nomor 2, aba-aba. Jika pasukan kita dalam kondisi tidak bergerak, maka aba-abanya adalah melintang kanan atau kiri, jalan. Setelah penjuru mengucap lurus, maka komandan memberikan aba-aba henti gerak. Dari berhenti ke berjalan, aba-abanya adalah melintang kanan atau melintang kiri, maju, jalan. Kemudian, komandan memberi aba-aba maju, jalan, tentunya setelah penjuru mengucap lurus. Dari berjalan ke berjalan adalah melintang kanan atau kiri, maju, jalan. Kemudian komandan memberi aba-aba maju, jalan. Nah ini yang biasa kita pakai itu yang berjalan ke berjalan, melintang kanan, maju. Atau kalau pada saat latihan, dari yang berhenti ke berjalan tetap melintang kanan, maju, jalan. Untuk haluan itu sama. Haluan kanan atau kiri, jalan. Haluan kanan atau kiri, maju, jalan. Lanjut ke pelaksanaan. Kita akan bahas melintang dulu. Karena melintang mengharuskan pasukan untuk berbanjar dan mengambil gerakan menghadap terlebih dahulu. Seperti ini. Saat komandan mengucapkan aba-aba melintang kanan, jalan, maka seluruh pasukan mengambil gerakan hadap kanan pada hitungan kedua disambut dengan jalan di tempat. Jadi hadap kanan nggak ditutup dulu ya, langsung diangkat. Kemudian setelah hitungan kedua atau 4 jalan di tempat, bersamaan dengan penjuru berputar perlahan sambil merubah arah 90 derajat, masing-masing saf mulai bergerak mengikuti arah putaran penjuru. Jika aba-abanya adalah melintang kiri, maka semua pasukan melakukan hadap kiri terlebih dahulu, lalu bergerak menggunakan haluan kanan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang masih bingung gimana sih maksudnya. Kita ambil rumus dari tujuan melintang tadi, yaitu merubah posisi tanpa merubah arah. Jadi mau aba-abanya melintang kanan atau melintang kiri, arahnya akan tetap sama seperti sebelum kita menghadap ke kanan atau kiri. Nanti endingnya akan tetap menghadap ke arah sebelum kita mendapat aba-aba melintang. Lalu bagaimana cara menentukan siapa penjurunya? Begini, kita ambil posisi pasukan menghadap ke arah sini. Dalam posisi berbanjar tentunya. Saat pasukan mendapat aba-aba melintang kanan, maka pasukan menghadap ke kanan dan bergerak ke arah sini. Jadi penjuru yang kita ambil adalah orang ini. Karena nggak mungkin kita ambil penjuru dari belakang. Kemudian barulah kita bergerak seperti ini. Kalau melintang kiri, dari posisi pasukan menghadap ke arah sini, dengan posisi berbanjar, maka setelah mendapat aba-aba melintang kiri, pasukan harus hadap ke kiri dan bergerak ke arah sini. Maka yang jadi penjuru adalah orang ini. Simpel kan? Kemudian haluan. Kalau kita sudah bisa menguasai gerakan melintang, maka haluan pun akan sangat mudah karena gerakannya sama.
Hanya saja gerakan haluan dilakukan dalam posisi bersaf. Prakteknya begini. Pertama, pasukan wajib dalam posisi bersaf. Ketika mendapatkan aba-aba haluan kanan, jalan. Maka semua pasukan mengambil gerakan jalan di tempat sebanyak 2 atau 4 kali, lalu bersamaan dengan penjuru kanan berputar, merubah arah dengan perlahan 90 derajat, pasukan bergerak mengikuti arah gerakan penjuru dengan rapi. Cara mengambil penjurunya ini lebih gampang. Kalau haluan kanan, maka penjuru paling kanan yang jadi poros. Kalau haluan kiri, maka penjuru paling kiri yang jadi poros. Mudah kan? 4. Tips. Biasanya untuk pasukan pemula atau junior, saya biasa menggunakan hitungan sebanyak 16 hitungan. Terhitung saat kaki pertama mengambil sikap jalan di tempat. Jadi sampai tidak sampai dalam hitungan ke-16, pasukan itu harus menyelesaikan laju gerakan melintang atau haluannya. Tapi kalau pasukan sudah lancar, maka hitungan bisa dikurangi menjadi 14 atau 12. Resikonya, gerakan akan terasa tergesa-gesa. Kemudian gerakan melajunya. Tangan harus tetap sikap sempurna. Kaki tidak boleh menyilang saat melangkah. Menjaga barisan tetap lurus dengan cara melangkah sestabil mungkin. Kuncinya ada di penjuru atau poros. Kalau poros gerakannya cepat, maka pasukan berpotensi tertinggal. Tapi kalau porosnya bergerak dengan tenang, maka pasukan bisa menjaga kelurusan saf barisannya. Jangan lupakan banjar kamu. Orang di saf kedua harus tetap menjaga jarak stabil terhadap orang yang di depannya. Jangan sampai tertinggal atau terlalu dekat. Nah, dengan tips yang sudah kita pelajari tadi, bisa diharapkan meningkatkan peluang mendapat nilai lebih ya. Kuncinya adalah gerakan harus sesuai peraturan. Jangan egois atau idealis terhadap gerakan. Ikuti kemauan juri dan panitia. Jangan tinggalkan sikap sempurna di gerakan apapun, harus tetap sikap sempurna. Rapi, tenang, dan fokus. Tetaplah berlatih dan teruslah bersahabat dengan matahari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pembaris!